Jam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Habibah, founder dari Binar Pulih. Di sini saya akan menemani teman-teman ngobrol bareng narasumber kita. Nanti ada teman saya nih, seorang founder juga yang sudah menjalankan banyak praktek dan pembelajaran sehingga bisa mengubah dirinya dan membantu banyak keluarga lain untuk berubah juga. Hari ini kita akan ngobrol bareng di Coffee for Change. Coffee for Change itu apa sih? Kita tuh akan ngobrol santai yang bermakna. Mungkin kayak nggak kerasa kayak kelas webinar ya nanti ya, tapi kita akan ngobrol-ngobrol, menggali pengalaman dari narasumber kita, dan bisa dapat insight yang membuat kita tuh berubah gitu, lebih baik lagi. Harapannya sih bisa ada perubahan yang lebih baik ya. Baik. Apa tadi? Dan sekarang kita mau ditemenin sama Mbak Ken. Bentar, saya bacain CV-nya dulu ya. Ini emang sengaja nggak ditampilin karena hari ini kita no materi-materi, tapi benar-benar dari ngobrol. Jadi disiapin ya kuping dan catatannya, telinganya gitu. Mbak Ken ini namanya Mbak Ken Eka Fitria. Beliau adalah founder dari Quality Couple. Beliau adalah seorang fasilitator keluarga yang juga mendampingi setiap keluarga untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dirinya. Wah, Masya Allah. Sesuai dengan bahasan kita pada hari ini, yaitu ngobrolin tentang fitrah. Utamanya adalah fitrah istri. Beliau itu membangun home team keluarga sejak 2014. Lama banget ya, sekarang 2026. Berarti udah 12 tahun. Kalau SD itu udah berarti udah sampai lulus SMA ya berarti. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA kalau sekolah tuh. Terus beliau juga membangun banyak usaha teman-teman. Dari usaha donat, pizza, martabak, ayam, kombucha, bahkan sirup. Dan ini semuanya healthy karena dibikin dari bahan-bahan alami. Wah, Masya Allah. Terus anak-anaknya juga kalau nggak salah homeschooling ya, Mbak. Ya. Terus beliau juga seorang member ibu profesional dengan banyak pengalaman dan banyak sekali hal-hal yang akan nanti kita petik bersama. Seperti itu. Kalau gitu, saya undang sini yuk, Mbak Ken, kita ngobrol bareng. Assalamualaikum, Mbak Ken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Waalaikumsalam. Mbak Biba? Alhamdulillah, akhirnya kita bertemu di layar berdua saja. Iya, ya, udah lama nggak ngobrol kita. Iya, akhirnya harus dibuatkan sesi kayak gini biar ngobrolnya bermakna ya, Mbak. Kapan Jadi, jalan-jalan lagi ke Solo? ya ditunggu ya, Mbak. Kangen banget loh, mau ke Solo lagi, ketemu Jakarta Iya, Family. benar-benar. Terakhir Ini Mbak kita Ken ini tiga lagi di tahun lalu jalan ya, ya. di 2023. Heeh. Mbak Ken lagi di jalan nih, teman-teman. Jadi, keren banget pokoknya. Mau ke Aktif dimanapun Salatiga. berada. Ini mau ketemu Mbak Oh, masa ke Davina Salatiga? ini. Ada Mbak Davina loh di sini. Ada. Ya Allah. Ketemu lo dulu di sini. Baru nanti ketemu di Salatiganya. Iya, Masya Allah. Oke, Mbak Ken. Aku mau ngajak ngobrol nih. Oh iya, sebelumnya kita, karena pesertanya udah agak banyak, boleh ya Mbak Tika dibantu untuk mengabadikan pesertanya dulu? Pesertanya. Mengabadikan momen kita nanti di awal dan di akhir. Baik, Mbak. Kita foto-foto dulu ya teman-teman, keburu nanti ada yang hilang. Masya Allah, ini teman-teman pembelajar sejati. Istri-istri salihah. Ada lagi yang mau open cam? Mbak Nadia bisa open cam. Bunda Juni, siapa lagi? Mbak Ratna dan Mbak Tika.
Baik, sudah? Sudah siap untuk diambil dokumentasinya semua, teman-teman Mbak Biba, Mbak Ken? Lihat Mbak Tika. Baik, berikan senyuman terindahnya ya teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Iya, terima kasih Mbak Tika. Oke, setelah di foto-foto, mari kita ngobrol lagi Mbak Ken. Jadi kemarin itu saya ngadain Coffee for Change ini spesial nih ngundang Mbak Ken karena beliau ini ternyata sudah melalui tahapan-tahapan yang mengembalikan fitrah dirinya sebagai istri dan bagaimana sih membangun keluarga yang utuh dan tangguh seperti itu. Mbak Ken, boleh dong diceritain dulu awal mulanya sadar kayak aku harus menempatkan diri sebagai istri itu kapan gitu? Atau Ya, pernah nggak di awalnya itu ya, ngerasa kayak hubungan keluarganya tidak berperan sebagaimana posisinya gitu? oke. Makasih Mbak Biba sebelumnya kesempatannya buat ngobrol bareng di Coffee for Change. Ini jadi kayak ini ya, nginget-nginget juga waktu masih di kelas Bunda Solihah masuk ke ekosistem pembaharu seperti apa, dan senang bisa ketemu sama teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan terbaik. Dan tadi pernah nggak sih ada di apa namanya, fasenya kapan gitu kali ya. Nah, waktu itu kebetulan sempat sharing juga terkait hal ini di Mbak Ken, maaf teman-teman suaranya agak hilang-hilang. fasilitator. Oh iya, pernah juga sebelumnya kita sharing di teman-teman fasilitator, fasilitator e-home team waktu itu. Terus saya sempat sebutin, jadi saya mengalami beberapa fase ya. Di antaranya tuh judul yang waktu itu saya pakai 23 tahun sendiri, kemudian harus apa namanya, beralih di kuadran yang lain dengan perannya sebagai istri. Itu menjadi satu fase awal di mana saya harus, oh ternyata istri itu ada fitrahnya sendiri ya gitu, dan harus belajar ulang gitu Mbak. Mbak Ken, anu, apa, maaf tadi Ya, suaranya kurang jelas, hilang-hilang. oh, Kayak oke. mic-nya ketutupan nggak? Kita cek lagi ya. Ah, ini udah jelas. Oke, ini aman Mbak? Ah, jelas ini. Aman, Mbak. Yang tadi Oke, nggak siap kedengeran siap soalnya. siap siap siap. Jadi tadi aku sempat cerita kan 23 tahun sendiri. Sendiri itu dalam artian apa namanya? Aku kan anak tunggal, terus jadi aku harus apa-apa sendiri, belajar untuk mengolah apa-apa, ya pertimbangannya hanya diri sendiri kayak gitu kan. Nah, terus habis itu pas di 23 tahun menikah, akhirnya dengan peran baru sebagai istri, dan itu akhirnya belajar lagi, oh ternyata sebagai istri itu kita punya fitrah lain ya, fitrah fitrah sebagai istri yang harus kita belajar dari awal seperti itu. Oh, Masya Allah. Berarti begitu ganti peran tuh langsung sadar kalau perannya tuh sudah berubah gitu ya, Mbak. Iya, dan jadi kayak oh oke gitu. Tapi ya nggak langsung mulus ya. Jadi karena Iya benar. semuanya pasti ada proses exercise ya, kalau kita kayak kita baru awalan mau mau niat berolahraga tuh, aduh kan ada naik turunnya juga. Nah, itu juga sama, prosesnya nggak langsung mulus. Terus eh disadarinya juga nggak langsung seketika gitu. Jadi pelan-pelan sih, pelan-pelan sampai akhirnya ada di fase-fase yang paling nampol itu ketika saya baca buku sih Mbak. Jadi buku yang waktu itu sudah sering banget ngobrol juga ke Mbak Biba terkait kembalinya Fitrah Bunda. Nah, di situ tuh kayak
waduh, waduh, waduh gitu. Banyak banget yang bikin saya terus ngerasa kayaknya ini aku banget ya gitu. Ada di fase-fase yang belum berkesadaran sebagai seorang istri, terus harus banyak belajar mengolah fitrah lagi, fitrah feminitasnya gitu, dan nggak apa ya, terlalu maskulin lah dalam keluarga gitu. Terlalu maskulinnya tuh kayak seperti apa aja, Mbak? Oke, nah jadi dari proses refleksinya ternyata banyak hal-hal yang kita tuh gak sadar, kita justru mengambil banyak banyak sisi-sisi suami gitu ya, peran-peran suami, karena mungkin niatnya bukan mau mengambil, niatnya bukan pengen mengungguli suami, niatnya bukan mau ngeyelin suami gitu ya. Tapi itu tuh refleks aja, refleks terjadi karena kita udah terbiasa ngapa-ngapain kita urusan sendiri kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang ternyata tadi maskulinitasnya tuh jadi kebablasan gitu, Mbak. Jadi justru kita kita sendiri juga tergerus, sisi feminismenya kita, apa feminitasnya kita juga tergerus, dan tanpa sadar ketika kita lebih memunculkan maskulinitasnya itu membuat sisi maskulinnya suami ikutan tergerus. Nah, di situ saya jadi kayak, waduh, jangan-jangan saya nih yang menjadi penyebab gitu, hal-hal yang menurut saya, kok suami saya gini ya, kok suami saya gitu ya gitu, kok nggak buruan sih ambil inisiatif sih, kok nggak ini. Oh, ternyata bukan bukan 100% kesalahan ada di suami, tapi ada bagian saya ternyata di situ yang saya terlalu maskulin, saya terlalu apa, mengambil eh, istilahnya kalau kita makan kue bareng-bareng tuh potongannya lebih banyak ke makan sama saya gitu justru. Itu kalau disederhanakan dalam contoh-contoh teknis di kehidupan tuh kayak misalnya apa sih, Mbak? Mungkin kayak Ya, aku ya, ya. mengambil keputusan kayak gitu. Aku yang lebih Nah, dominan di rumah gitu. oke. Jadi, nah ini nih, kadang kalau perbuatan kan kita mungkin bisa langsung lihat ya, perbuatan kayak misalkan hal-hal di rumah nih, itu banyak yang tanpa konfirmasi, tanpa tanya apa-apa, kita udah langsung ngerjain semuanya, kita yang kerjain gitu. Dan akhirnya merasa lelah sendirian, capek sendirian kayak gitu. Tapi ada juga kalimat-kalimat yang itu tuh apa ya? Kita tuh kayak mengirimkan sinyal. Kita kan berkomunikasi kan banyak ya, Kan ada hilang. melalui apa, berkomunikasi kan ada pakai verbal, ada juga kita komunikasinya dengan tindakan. Nah, kalau tindakan itu kan tadi kayak misalkan kita tiba-tiba ngurusin semua hal di rumah tangga. Tapi kalau untuk yang verbal, yang kalimat eh apa? Mungkin perlu perlu di checklist nih, berapa kali kita mungkin menyampaikan itu, udah deh biar Mbak, biar mama aja yang gitu. verbal apa tadi? Nggak kedengeran, maaf, Oh, putus-putus. oke, oke. Kalau yang verbal tuh misalkan kita bisa checklist nih di rumah, kayak kita kan mungkin ngomong biar aku aja gitu, atau Oh. biar mama aja gitu. Nah, itu Hmm. tuh itu tuh tanpa sadar kita kayak udah, pokoknya aku aja yang lakuin kayak gitu kan jadinya toh. Terus ada juga yang kayak aku maunya. Nah, itu juga tuh kayak Bahaya tanpa ini, sadar. bahaya. Iya, tanpa sadar tuh kayak ya pokoknya harus aku maunya nih. Nah, itu kan jadi kayak mungkin buat orang lain juga jadinya itu kayak sebuah perintah gitu ya. eh harus semuanya harus serba maunya si istri kayak gitu. Nah, itu tuh mungkin dua dua kata verbal yang hati-hati banget ngirim sinyal itu ke anggota keluarga. Oh, Masya Allah. Iya, ini yang bagian semua serba maunya istri tuh jadi saya keinget diskusi bareng Teh Elma juga kemarin ya. Bahkan untuk perkara rumah style itu kan ada ya yang ibu-ibu tuh pengen ngatur semua rumah serba sesuai keinginannya. Padahal itu semestinya
istri yang menyesuaikan stylenya suami gitu. Atau kalau emang pengen banget ada yang dikondisikan ya mungkin kamarnya aja atau dapurnya yang mana itu jadi teritorialnya istri gitu ya Mbak Ken kalau nggak salah. Nah, Iya, jadi kayak kalau itu kan jadi kita ngobrol ya, ngobrol iya. terus berkomunikasi sebenarnya pengennya apa, maunya apa. Nah, itu penting banget sih. Makanya di sini juga akhirnya selain tadi selain berkesadaran oh ternyata ada nih fitrah-fitrah yang harusnya perlu dikuatkan. Terus itu akhirnya kita juga belajar gimana sih sebenarnya cara mengkomunikasikan. Itu jadi PR kedua Berarti setelahnya dari sih Mbak. belajar berkomunikasi dan berkesadaran ya Mbak. Bener. Apa Nah, ya? menarik banget. Ini karena Oh ya. biasanya tuh awal-awal pernikahan apalagi ya. Buat yang pasangan muda, ini kan kadang komunikasinya juga terkendala. Suamiku diem aja gitu. Dia nggak ngerti aku. Itu tantangannya ibu-ibu. Bahkan yang usia pernikahannya sudah mungkin belasan tahun, puluhan tahun juga mungkin masih ada yang merasakan hal yang sama. Nah, Mbak Ken, terkait komunikasi ini dulu pernah nggak sih kayak ngomunikasiin ini sama suami kayak ya aku salah kayak gitu misalnya aku mau berubah aku kemarin kayak gitu loh waktu awal proposal ya kayaknya bunda banyak salahnya bunda mau ngaku salah bunda mau proposal bunda mau bunda Salihah ambil temanya sebagai istri udah tuh suami mempasangkan diri sebagai support system kalau mbak kan gimana mbak. Oke, jadi eh sebentar. Sini, 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 sini. Lagi capek Oh, ya saya. ngantuk kah. Ya, ini. Oke, jadi kalau tadi apa ya? Oh, kita kita nyadarin terus mengkomunikasikannya ke suami gitu ya, Mbak ya. Jadi waktu tadi habis selesai baca buku itu memang terus kayak langsung wah gitu ya ngerasa wah ini gitu pengingat banget. Nah, terus akhirnya sempat waktu itu ngobrol ke ayah ke suami tentang oh ternyata biasanya kita emang sharing kan, sharing tentang apa yang kita baca atau apa yang kita tahu dari hal-hal baru lah biasanya. Nah, dari sana pasti akan bilang jadi kayak oh ternyata aku eh, kayak gini 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 kamu ngerasain gitu nggak sih? Nah, itu jadinya akhirnya jadi ngobrolin juga terus mengkonfirmasi juga oh oh bener ya berarti oh maaf ya gitu jadi akhirnya juga meminta maaf di situnya terus kalau kita beberapa kali sih jadi kayak akhirnya belajar juga di komunikasi produktif itu tentang menyampaikan apa yang kita rasakan jadi disampaikan dulu apa yang kita rasakan habis itu mungkin dari sana baru apa yang kita kita pengen pengen seperti apa dan minta pendapat sih Mbak gitu. Jadi nggak hanya aku pengennya kayak gini gini titik gitu, tapi aku pengen kayak gini gini gini. Nah, menurut kamu gimana gitu. Jadi ada tambahan pertanyaannya tuh gitu. Oke, oke, oke. Sayang, sayang capek itu di perjalanan. Nah, barusan tuh dapat banget ya rasanya bagaimana sih kita menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan itu sangat penting. Komunikasi produktif, jelas tadi Mbak Ken juga menyampaikan penting loh kita menyampaikan perasaan kita seperti apa dan apa yang kita inginkan. Seperti itu ya Mbak Ken ya. Ini jadi catatan dan sekaligus PR nih buat teman-teman. Jangan lupa nanti setelah sesi ini latihan sama suami bilangnya baik-baik. Ya aku merasa apa dan ya aku pengennya apa. Oke. Selanjutnya saya mau bacain pertanyaan yang titipan-titipan. Oh iya, eh dulu itu waktu habis dapat aha momen saat baca buku, kan udah dikomunikasikan tuh Mbak. Itu apa sih yang di suaranya putus-putus kah? Sudah jelas? Boleh di chat di kolom chat. Jelas suaranya gitu.
Aman ya. Oke, Mbak Ken, kita lanjut. Oke, terima kasih Mbak Isentri. Tadi kan berarti Mbak Ken udah berani melepaskan ya, melepaskan perasaan-perasaan kayak yang itu tuh kayak mulus, padahal bagi beberapa orang tuh ada loh Mbak fase denialnya, enggak kok aku enggak gitu gitu. Terus rasanya tuh pengen ngeyel aja, enggak kok aku bener suami yang salah. Nah, itu kayak merasa sebagai korban keadaan gitu loh Mbak. Itu kira-kira gimana ya Mbak Mbak ketika Mbak Ken tuh bisa menjaga hati langsung mulus gitu aja. Apakah langsung mulus ataukah ada prosesnya Mbak? Oke. Ketemu sih banyak teman-teman yang ngerasa gitu juga sebenarnya ya. Nah, terus kalau aku belajar juga di ibu profesional, kalau sesuatu Ya. kan harus mulainya dari diri kita sendiri dulu ya. Oh iya betul. Nah, akhirnya itu yang membuat oh iya ya, eh aku pengen ada perubahan di keluargaku. Aku pengen ada hal yang lebih baik kayak gitu di keluarga. Nah, siapa yang harus berubah lebih dulu ya? Ya kitanya dulu akhirnya. Kitanya dulu yang akhirnya berubah duluan gitu. Dan dulu sempet yang kayak ngerasa kenapa sih yang belajar tentang keluarga tuh aku dulu sih gitu. Kenapa harus harus ibunya dulu sih belajar untuk keluarganya. Nah, di buku itu juga tuh yang jadi salah satu penguat gitu. Kalau ternyata ibu itu sebagai perpustakaan keluarga. Nah, di sana tuh makin yang nguatin kayak oh ya memang ilmu-ilmu itu kalau lewat dari aku itu justru kita yang harus bersyukur gitu. Terus apa namanya? Ketika semua keluarga nanyanya ke kita bisa jadi sumber belajarnya mereka. Itu justru apa? Jadi jalan sendiri buat kita dan memang fitrahnya seorang ibu, seorang istri di rumah tuh salah satunya sebagai itu tadi tempat belajarnya. Nah, makanya ketika menyadari itu, ya ada pengen yang dirubah, makanya harus diawalin gitu. Sama seperti ketika saya kemudian membuat quality couple time, quality couple dengan teman-teman di kelas Bunda Solihah, itu juga awalnya ngerasa kayak, wah kan cita-citanya pengen kumpul lagi di surganya Allah. Nah, kalau di surganya Allah itu ciri-ciri orang-orang penghuni surga tuh apa sih gitu. Nah, salah satu ciri penghuni surga itu kan eh kalau berkata lemah lembut. Terus nggak ada tuh yang di surga teriak-teriak gitu ya. Nah, akhirnya kan harus belajar itu gitu. Pengen mewujudkan vibes seperti di surga, tapi di kita menciptakan dulu di rumah kita. Nah, akhirnya makanya oh ya udah kalau gitu dengan niat itu kemudian bikinlah quality couple. Kenapa harus quality couple? Ya kalau kalau dimulai dari si couple-nya dulu dengan belajar kualitas yang lebih baik, kita bisa membawa anak-anak itu juga masuk ke sana ke ekosistemnya yang lebih baik juga. Nah, di situ kemudian kita jadi belajar tadi kan komunikasi. Ternyata komunikasi itu nggak cuman komunikasi efektif, tapi kita juga perlu ngerti 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 bagaimana cara kita berkomunikasi ke diri kita sendiri dan cara berkomunikasi dengan ke orang lain gitu. Nah, makanya tadi ketika kita masih denial, masih yang nggak kok aku nggak gitu. Nah, mungkin kita perlu perlu melihat mengenal lagi diri kita gitu, mengenal ke diri kita laginya tuh enggak kok suami aku kok yang salah. Oke, kalau suami aku yang misalkan suami ini atau anak aku nih yang ngeyelan nih gitu. Coba periksa dulu gimana sih sebenarnya cara kita berkomunikasi ke mereka karena yang bertanggung jawab atas apa yang dikomunikasikan itu kan kitanya dulu nih. Jangan-jangan apa yang kita sampaikan diterimanya nggak nggak sama atau berbeda justru gitu. Nah, itu yang berarti caranya kita nih atau apa kontennya itu yang harus kita perbaiki lagi gitu. Akhirnya tetap balik tadi ya
mau merubah sesuatu harus dari diri kita dulu gitu sebelum mau menuntut ke orang lain. Masya Allah, for things to change, we must change first, gitu ya Mbak Ken. Itu Ya. mantra ajaib yang kita pelajari di Ibu Profesional. Dan paling basic kita belajar ya Mbak, untuk selesai dengan diri sendiri. Masya Allah, ini kayaknya langsung nampol Mak, jelek-jelek banget ke seluruh peserta yang mendengar, termasuk saya. Dan itu juga dulu titik balik saya untuk berubah, karena ketika kita berharap perubahan diri pada orang lain tuh kan kayak berharap pada manusia ya, itu adalah suatu kebodohan yang sangat besar. Aduh, sensor nih kayaknya. Makanya kita harus fokus pada lingkar kendali diri. Terus, terkait ngobrol sama suami, tadi udah menyadari diri, udah. Terus latihan-latihannya kan tadi Mbak kan udah ya, menghadirkan ciri-ciri penghuni surga di rumah. Nah, itu berapa lama tuh Mbak Ken? Terus kayak perjuangannya kayak apa, Mbak? Kadang kan masih aja ya, kadang kayak, "Aku tuh nggak salah, kok suamiku nggak ngerti sih?" Nah, emang suka gitu-gituin lah. Ada nggak sih, Mbak, perasaan kayak gitu Perjuangan sama pada umumnya? perjuangannya berapa lama? Setiap hari Mbak, terus Mbak. Karena kan kita selalu pengennya bertumbuh terus-menerus ya. Nah, ke pertumbuhan itu kan berarti harus terus dikomunikasikan kan. Harus apa namanya? Diusahakan gitu. Jadi akhirnya ya karena kita pengennya selalu pengen lebih baik hari ini harus lebih baik dari yang kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini ya itu terus terus diomongin gitu terus diusahakan gitu dan eh sampai kapan sih sebenarnya waktu di awal gitu ya titiknya gitu. Nah, titik di awalnya itu aku tuh nikah tadi ya 2014 terus istilahnya kita bisa sampai yang apa terus bareng-bareng buat ngobrol. Oh, Mbak, sebentar. Ngobrol ngobrolin tentang tentang kamu, aku dan keluarga itu beneran serius itu di 2018 gitu, Mbak. Sampai hari ini kita pakai forumnya tuh salah satunya adalah di FSP, jadi Family Strategy Planning keluarga tahunan itu yang bikin kita jadi kayak saling apresiasi setahun kemarin jalannya seperti apa, terus nanti ke depan jalannya pengen kayak apa lagi kayak gitu. Jadi kalau Oh, udah ada kesepakatan gitu, ngejalanin setahun tuh enak, nge-reminder dan mengingatkan komitmen tuh jadi lebih enak gitu. tadi berarti FSP ya, Mbak? Ya, ya, ya. Itu mulai tahun berapa tadi, Mbak? Kita FSP di 2019, tapi udah mulai kayak apa bikin kayak core value gitu-gitu di 2018. Wah, menarik ini. Ini juga salah satu tantangan saya, langsung saya gitu ya. Kayak saya nggak tahu ya teman-teman kayak gimana. Soalnya itu saya ini kan ini ya, kalau di bahasa bakat talent mapping-nya itu adalah seorang commander. Yang mana dari SD, bahkan dari SD itu langganan jadi ketua kelas, jadi ketua apapun itu, langganan berorganisasi, sedangkan suami kebalikannya. Jadi saya bawaan alaminya adalah senang memerintah dan memimpin, sementara suami itu adalah seorang pelayan sejati gitu kayak yang aku ngikut aja sama bunda itu kan kayak yang kebalik, ini fitrahnya kebalik gitu kan kayak yang wow gitu terus. Kemarin bahas FSP dan salah satu bakat kekuatan saya itu salah satunya ada strategik. Tapi suami nggak punya. Nah, sedangkan kemarin udah belajar fitrah bareng Ustadz Hari Santosa, Bunda Roro, dan mentor-mentor lain, itu kan tugasnya suami ya. Ngapa saya yang semangat gitu? Ya walaupun emang dorongan bakatnya ke sana. Nah, kalau Mbak Ken sendiri nih, ngobrolin tentang Family Strategic Planning, FSP itu ya teman-teman, perencanaan keluarga yang tertata gitu. Itu tuh dulu yang mulai Mbak Ken atau Pak suami? Terus
ngobrolinnya gimana sih? Terus apakah yang semangat tuh justru Mbak Ken? Atau gimana ya caranya membuat suami ini tergerak untuk inisiatif memulainya? Nah gitu Mbak. Mbak masih di mute. Mbak Ken masih di mute. Kedengeran nggak? Oke. Oke, oke, oke. Oke, Mbak Bibah yang pertama harus disyukuri karena Mbak Bibah yang komander ketemu sama suami yang suka melayani gitu. Itu udah kalau orang Jawa bilang tetap ketemu tumbuh gitu ya. Itu emang udah ininya udah fitrahnya nih kalau ketemu ketemu yang berbeda makanya nyambung gitu. Kalau sama-sama komander dua-duanya pasti nggak jadi Bener banget. Tapi kan fitrahnya perempuan tuh pengen lucunya dipimpin selalu gitu loh, selalu Mbak. pengennya kan pengen memimpin semua dua-duanya ya berantem sama-sama ininya gitu. Nah, eh, kalau ini ya apa namanya prosesnya akhirnya kami juga waktu itu juga kemudian men-talent mapping kan juga kedua-duanya. Jadi suami istri kita sama-sama TM terus kita sama-sama saling menerima dulu nih. Menerima kelemahan masing-masing, menerima kelebihan masing-masing. Nah, dari sana kemudian kan juga jadi belajar ya. Oh, ternyata ayah tuh kekuatannya apa? Nah, dari kekuatan si ayah ini yang saya pancing untuk dioptimalkan duluan gitu Mbak. Jadi kalau yang semangat duluan siapa? Barusan saya konfirmasi. Suami kan di depan. Ya yang semangat duluan dulu siapa? Kata dia Mbak Ken gitu. Oke, berarti saya udah terkonfirmasi bahwa dulu yang semangat FSP-an dulu yang bingung-bingung pertama siapa? Ya saya juga gitu. Nah, balik lagi kan tadi sumber belajarnya ternyata memang dari ibunya gitu dan itu saya syukuri dulu. Oh, jadi memang saya bisa jadi sumber belajar pertama itu seneng gitu. Nah, kemudian saya ajakin di workshop e-home team. Nah, yang ngasih tahu di workshop e-home team kan Pak Dodi ya. Jadi cowok masuk sama logikanya cowok gitu istilahnya ya. Eh, apa namanya? Pemantik-memantiknya ada nih. Terus yang berikutnya cemplungin lagi di Perak. Terus ketemulah sama bapak-bapak di sana, bapak-bapak yang akhirnya mau ngobrolin keluarga. Kan mungkin circle bapak-bapak yang mau ngobrolin keluarga itu kan nggak banyak ya. Terutama mungkin kalau di kantor, kalau yang kerja ke kantor makin jarang. Nah kalau suami saya kan ke kantornya di rumah juga gitu. Jadi harus dicarikan gitu, harus dicarikan sekumpulan bapak-bapak juga yang memang obrolannya itu tentang keluarga. Nah, mungkin dari sana eh egonya kena gitu ya sebagai seorang bapak-bapak, seorang laki-laki. Masa sih bapak ini bisa begitu, bisa begini? Nah, atau mungkin juga kita nggak tahu gimana caranya dari bapak-bapak juga ya. Nah, salah satu kalimat dari suami yang bikin saya tercengang nih, Mbak. Waktu itu kita disuruh sharing dari home team juga tentang FSP. Suami saya nih kalimatnya gini, kalau pekerjaan yang di dunia aja itu ada masa kontraknya, ada masa pensiunnya istilahnya gitu ya. Itu aja dipikirin setiap tahun, ada rapat tahunannya. Nah, kalau kita yang pengen sama keluarga sampai di akhirat, masa nggak ada dipikirin dipikirin sama sekali. Itu saya dengerin di sebelahnya saya, Masya Allah, bisa ya terkristalisasi sebuah kalimat itu dan munculnya dari suami saya gitu. Jadi itu yang bikin saya, oh memang berarti dia sudah strong way-nya sekuat itu gitu. Justru kuat dari beliaunya, jadi akhirnya ya udah saya siap jadi followernya gitu, follower untuk membersamai dan menguatkan, saling menguatkan gitu akhirnya Mbak. Masya Allah, itu kayak langsung nampol banget gitu ya Mbak. Dan saya salah satu pengikutnya Mbak Ken dari dulu ya Oh, teman-teman. Karena dulu disarankan cemplungin bapak-bapak ke forum IP, ibu profesional, ibunya gabung, bapaknya gabung. Ya,
Sejak saat itulah perjalanan Tosca Family dimulai. Dan sekarang kayaknya sudah saatnya juga melebarkan sayap, ngajakin bapak-bapak dari ibu-ibu yang hadir di sini, mari kita bersatu. Kita racuni bapak-bapak, kita racuni agar nyemplung untuk paham tentang keluarga, gitu ya Mbak Ken. Karena emang bapak-bapak itu bakal nyambung obrolannya ya sama bapak-bapak, bukan diceramin istrinya, gitu. Bener banget ya Mbak Ken, karena egonya laki-laki tuh bisa kesentil kalau sama istri yang ngomongin. Gitu. Menarik banget ini Mbak Ken. Wah, ini gara-gara ngomongin ego, obrolin suami, komunikasi, terus kebayang lagi nih tadi waktu Mbak Ken bilang sumber belajar pertama adalah ibunya. Nah, berarti kan kita mesti pinter-pinter ya Mbak dalam mengkomunikasikan hasil belajar kita ke suami. Karena nih, kayak dulu nih saya waktu awal-awal itu, kalau cerita ke suami habis belajar satu hal baru, entah itu parenting, entah itu pernikahan, tuh kayaknya tuh kasar gitu loh, kayak yang tidak ada fitrah-fitrah istrinya sama sekali. Kayak yang, tuh ya dengerin kata Pak Ustadz, nah kalau enggak, nih ya kata kelas ini, ayo ya dengerin. Nah, itu kan kayak komander banget ya, atau menggurui banget, yang mana itu ya bisa dibilang tidak beradab dan tidak sopan gitu ya, astagfirullah. Nah, itu kalau Mbak Ken sendiri, tolong dong Mbak tipsnya biar kita lebih halus gitu cara komunikasinya. Mbak Ken bisa. Oke, ya gitu sih Mbak. Biasanya, biasanya yang terjadi di awal ya pasti kita kayak karena apa ya merasa tuh kan bener kan gitu ya, tuh kan aku udah bener loh, aku udah belajar itu tuh kata kata ini Ustadz ini begini, kata guru ini begitu gitu. Itu tuh udah ini dulu ya ke kitanya, dan alhamdulillah kalau kitanya bisa bisa tahu hal yang benar gitu daripada kita malah belajarnya ya yang melenceng gitu ya. Nah akhirnya semuanya pasti disyukurin di situ dulu. Terus habis itu tadi mungkin aku udah sempat sampein juga minta pendapatnya. Jadi kayak kayak mungkin kita akan panggil gitu ya apa namanya? Mbak Ken suaranya agak hilang. Oh oke. Minta Ini sudah pendapatnya, bisa clear Mbak? nggak kedengeran. Sudah bisa? Halo? Sudah? Kurang. Oke Mbak? Udah Oke, kedengeran bentar ya. dikit. Kayaknya ini lagi naik-naik. Oke, sudah kedengeran. Nah, kita bisa mulai Mbak Ken nggak tadi ada Mbak suaranya. susun. Hah? Kenapa? Nggak ada suaranya, nggak kedengeran. Oh, hilang. Oke, Mikrofonnya kita ketutupan nggak? kita tunggu sebentar. Kita tunggu Itu sebentar. udah Lagi naik kedengeran. terus. Oke. Nah, mungkin kita bisa susun nih Mbak apa namanya? Bagaimana menyampaikan sesuatu yang kita yakini gitu Nggak ya ke kedengeran lagi suami. Mbak. Maaf ya. Oke, sebentar. Masih naik dan turun. Masih naik dan turun. Mengganggu perjalanan ini nggak apa-apa, kita gangguin ya kapan lagi Mbak Ken bisa diajak Aman, ngomong. aman, aman. Oke, Mbak, sudah bisa? Bisa. Lagi naik, turun, naik. Oh, lagi Udah, naik udah gunung. Oke, nyampe, udah sinyalnya naik nyampe di turun Salatiga, teman-teman. tapi kurang dikit lagi nyampe rumahnya Bu Denur dan Pak Delu. Oh, Masya Allah. Ini juga senior di Home Team. Iya, bener. Harus Ini selalu kota keluarga. didatangin untuk menimba ilmu nih kalau ke Pak D dan Bu Den. Iya. Nah, Oke, ini Mbak. tadi ya Terus, balik lagi. mm-mm. Tadi kalau mau apa namanya, aku mau menyampaikan nih sesuatu ke suami itu mungkin hal baru atau kita belum belum tahu sebenarnya suami ini udah mikirin itu atau belum gitu. Jadi Belum. kalau kalau dulu aku kan mungkin kayak dulu tuh prinsipnya kayak gini. Ini hal baru buat aku, suamiku pasti nggak tahu gitu. Nah, kalau kalau prinsipnya gitu, hal ini yang tahu hanya aku, suamiku nggak tahu. Nanti kita jadi seakan mau sok menggurui ya. Jadi akhirnya kan,
oh harus aku kasih tahu gitu. Tapi akhirnya aku rubah mindsetnya bahwa aku tahu ini hal baru buatku, tapi aku belum tahu apakah suamiku sudah memikirkannya atau belum. Nah, ketika aku nggak tahu dia sudah memikirkan atau belum kan, berarti aku harus tanya dulu gitu ya. Eh, apakah sudah terfikirkan beliau, hal ini sudah dipikirkan sama beliau atau belum? Makanya aku pasti akan pakai bertanya. Jadi aku akan nanya kayak eh cerita dulu nih. Jadi kayak prolog gitu ya. Aku tadi habis belajar ini. Nah, menurut ayah atau menurut kamu gimana sayang gitu misalkan. Jadi biasanya aku akan bagi dua hal gitu ya. Dari perannya suami tadi, peran dia sebagai suami atau peran dia sebagai ayahnya anak-anak gitu. POV peran sebagai suami sama apa, Mbak? Sama ayahnya anak-anak, Mbak. Hmm. Jadi kalau kalau tentang tadi misalkan tentang perannya anak-anak ya pasti aku akan panggilnya tuh pakainya ya gitu. Jadi akan beda nih apa ya? eh Posisi beliau nih akan menempatkan juga, oh ini aku sedang dimintai pendapatku sebagai ayah dari anak-anak, atau ini aku lagi diminta pendapatku sebagai suami, atau kadang-kadang aku juga minta pendapatnya sebagai dirimu gitu, dirinya sendiri gitu, sebagai seorang laki-laki gitu. Jadi eh mulai dari kalimatnya, nyusun kalimatnya, nyusun katanya. Masya Allah, ini tadi langsung kebayang gimana nih sayang. Wow, teman-teman dicatat, di bold, ditebelin, di stabilo ya. Sayang, nah, biasa kan ngomong kayak gitu ke suami, oke? Jangan, kamu, mas gimana? Aduh, Sorry, sorry, sorry. kayak kayak kurang lembut gitu. Jauh dari fitrahnya istri kan lembut, istri salihah lembut, bicaranya yang lembut. Apalagi kalau sama suami itu ya yang lembut dan mendayu-dayu dan manja. Kalau sama yang lain baru tuh tegas gitu. Wah, menarik banget nih. Jadi dari tadi Mbak Ken tuh kita udah belajar tentang mindset, tentang cara komunikasi, tentang mengubah POV kita seperti apa, dan yang penting ya itu ya, jangan baperan ya Mbak Ken ya, bener ya. Kalau baperan ya kelar, nanti nggak belajar-belajar. Dan kebelet hasilnya kayak gitu. Ya nggak Mbak Ken? Bener Mbak, bener. Jadi justru aku paling seneng kalau aku minta pendapat, misalnya, ternyata jawaban dia beda dari yang aku bayangin. Hmm. Kalau kalau aku minta pendapat, jawaban dia beda dari yang aku bayangin, aku jadi punya banyak referensi akhirnya. Nah, ketika ketika punya banyak referensi, pendapat POV-nya beliau gitu ya, dan POV-ku biasanya nanti aku oh gitu ya, oh kenapa bisa bisa punya pandangan kayak gitu nanti kan beliau akan lebih cerita lagi ya, nah kan soalnya begini begini begini, jadi why-nya dari jawabannya itu akan keluar gitu. Nah, ketika why-nya ini, oh iya ya, bener juga ya, kok aku nggak kepikiran ini gitu. Nah, bisa jadi keputusannya itu lebih dari ekspektasi kita di awal, dan itu kan justru malah wow ya, kita lebih senang gitu. Dan apalagi kalau udah munculin itu, memunculkan, kita udah nanya-nanya kan, suami merasa lebih dihargai lagi ya, pendapatnya lebih didengar, terus kita mau antusias mendengarnya, nggak cuman nggak cuman basa-basi, pokoknya aku cuman mau nanya, terserah dia jawabannya apa, pokoknya nanti di akhir harus harus ngikutin yang aku mau ya. Itu bahaya kalau udah nempel di sini ya. Tapi kalau kalau tadi biar nggak baper juga, oh ternyata suami punya POV lain kayak gitu, terus kita, oh ternyata bagus juga ya, pemikiran dia ternyata bagus juga ya, justru itu aku nggak kepikiran, oh ternyata kita bisa memilih jalur lain gitu ya, jalur yang itu, terus wah kita sampein gitu juga. Aku biasa sering sampai, aku nggak kepikiran loh ya, tadi aku kepikirannya itu seperti ini aja, ternyata ayah punya POV lain, kita bisa dapetin hal yang lebih kayak gitu, keren banget ya, udah gimana kalau kita lakuin aja yang itu gitu. Nah, itu lebih nambah
meningkatkan lagi nih kepercayaan diri suami gitu bahwa Oh, benar banget. ternyata ya dia lebih dihargai, jauh lebih didengarkan juga gitu ya. Ternyata oh istriku ternyata mau dengerin aku gitu. Apalagi yang mungkin Mantap. biasanya ngeyel kok tahu-tahu berubah, maksudnya memberikan hal lain gitu. Pasti akan ditanyain kok kamu tumben mau ngikutin aku. Nah, nanti kita bisa sampein apresiasi lagi. Oh, ternyata kamu bisa punya pikiran kayak gini gini gini. Aku seneng gitu. Nanti makin banyak deh itu. Wah, ini benar-benar ya. Masya Allah banget. Dan ternyata dari hal sederhana ini aja yang Mbak Ken bilang nurutin, ngapresiasi, ini di bold Ya. ya, di stabilo. Apresiasi apa yang suami sampaikan. Jadi nggak cuma fokus ngeyel mulu gitu ya Mbak. Karena tantangannya perempuan itu kalau egonya udah nggak diikutin, nggak diturutin, baper, ngerasa nggak dimengerti, ngerasa dia nggak mengerti aku, wes bubar. Nah, itu pasti endingnya ngeyel karena seolah-olah kita sebagai perempuan tuh punya standar yang suami itu harus ikutin. Dia pokoknya Ya. harus ngikut kayak gitu. Dia nggak tahu apa-apa. Nah, itu masalah ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal barusan kan Mbak kan bilang mengikuti suami, masukannya, mengapresiasi. Ini bagaimana Mbak caranya kalau misal ternyata ada perbedaan pendapat Mbak? Yang mana Mbak Ken itu meyakini Mbak Ken itu menggunakan landasan ilmunya itu udah benar. Tapi kok landasan ilmu suami kok beda kayak gitu dan ini kayaknya bertolak belakang gitu kan. Tadi kan Mbak Ken bilang wah menambah referensi baru. Tapi kalau ketika ternyata tidak sejalan tuh gimana Mbak? Kadang kan bikin konflik ya. Nah itu menyelesaikannya perbedaan sudut pandang gimana? Kalau ada konflik tuh asik sih. Mindset yang perlu dicatat ya teman-teman, konflik itu asik guys, catat. Ya, jadi kami tuh beberapa kali ketemu sama orang-orang gitu ya. Kadang ditanyain, kok bisa sih kalian bisa misalkan ngobrol, terus ayahnya jawab jawab apa, terus aku bisa nyambungin ke hal berikutnya gitu. Kok kalian bisa sih kayak gitu? Ya habisnya ini udah kita omongin duluan gitu di di sebelum-sebelumnya kita udah konflik tentang itu gitu dan kita udah menemukan titik tengahnya gitu, titik titik yang dimana aku dan kamunya udah di kita gitu bahwa itu udah jadi apa ya kesepakatan kita ketika mengambil keputusannya itu. Nah, itu misalnya ada di contohnya tentang mau ngelakuin apa fitrah based education gitu FBE di rumah. Awalnya kan sama ya Mbak, aku belajar di IP terus ternyata dari situ ketemu sama ilmu-ilmu yang lain, pintu-pintu ilmu yang lain, termasuk salah satunya fitrah based education, menerapkan pembelajaran sesuai fitrah di rumah. Nah, gimana ya caranya ngomong ke suami gitu ya? Padahal sebelum-sebelumnya kalau ngobrol, kalau lihat dari background belajarnya kita itu tuh hampir mirip gitu. Eh, kita belajar, istilahnya belajarnya ya apa dengan keluarga tuh mirip sama gitu. Nah, akhirnya kan harus tadi harus belajar banget gitu, harus belajar akunya harus cari tahu banget tentang FBI itu apa, terus kenapa sih si FBI ini harus harus ada di keluarga, harus dijalankan di keluarga. Jadi why-nya itu di aku udah harus kuat banget gitu. Mesti kuat kuat di apa ya di pikiran dan juga di naluri ibunya itu udah harus kuat gitu. Nah, baru dari sana aku ceritain, oh, aku baru kenal nih namanya FBE. FBE itu apa? Kayak gini 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 gini. Terus tadi sama kayak tadi. Kalau menurut ayah FBE ini gimana gitu dari apa yang kita udah jabarin ya detailin tentang FBE itu terus dia baru tuh kasih pendapat kan oh bagus ya gini 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 nah nanti dia kadang kan nanya kan misalkan dia nanya 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 kalau aku nggak tahu jawabannya aku akan bilang iya ya
itu gimana ya? Aku belum tahu tuh, aku belum tahu gitu. Ini nggak merasa bahwa pertanyaan itu tuh jadi kayak mau memojokkan kita. Justru dari pertanyaan itu, oh iya ya, aku belum tahu itu. Coba deh aku cari tahu dulu gitu. Atau kita mau cari tahu bareng-bareng gitu. Kalau emang udah klik di eh, ketertarikannya itu udah sama gitu ya levelnya. Tapi kalau ketertarikannya tuh levelnya masih ada di kita, berarti kita yang harus cari tahu gitu. Mereka cari tahu, kita jawab lagi pertanyaan ininya sampai jadi pelan-pelan gitu Mbak. Nggak langsung yang aku habis belajar ini, aku mau di rumah kita nerapin ini ya. Wah, itu kayak kayak buat suami benteng pertahanannya dia tuh sedang diserang gitu. Otomatis pasti jawaban pertama, apaan tuh? Nah, itu sama kayak tubuh kita kemasukan virus baru, otomatis kan ngelawan dulu, radang dulu, apa dulu. Nah, itu mungkin sama nih. Jadi emang harus pelan-pelan. Jadi kayak mungkin kayak aku lagi mengimunisasi gitu ya, mengimunisasi dulu ke suami, dipaparkan dulu FBE apa, ini apa, atau mungkin hal baru yang lain tentang home team dulu di awal gitu. Ini hal baru dulu apa, dikenalin pelan-pelan, smooth aja gitu, nggak pengen langsung hasil akhir gitu istilahnya. Nah dari sana kalau kita udah kan pelan-pelan ya strong way-nya karena kita udah kuat strong way di kita kan ya akhirnya kita pengennya terus aja terus disampaikan ngomongin terus diketemuin terus gitu lama-lama kan dia oh gini-gini. Nah, ketika ketemu orang lain, kadang aku cuma dengerin, Mbak, gitu. Oh, ternyata dia sudah memahami itu, memahami FBE-nya kayak gini, gini, gini. Ya udah, ternyata sampai memilih sekolah pun itu keputusannya dari beliau kayak gitu. Jadi enak akhirnya gitu. Nggak perlu yang kita bilang harus kita harus ini ya. Justru dari beliaunya yang oke, nggak bikin pernyataan ya. Kita melakukan FBE di rumah itu enggak gitu tapi apa yang tindakan yang beliau lakukan tuh oh udah melakukan itu gitu akhirnya. Masya Allah, ini keren banget. Jadi kayak tadi yang saya tangkap itu adalah ketika kita pengen sesuatu, kita harus jelas dulu ya Mbak Iya, why-nya. iya Sampai benar. strong gitu loh teman-teman. Sampai Iya, kalau ditanya kenapa, 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 yang 5 kali beruntun itu ya kita udah punya betul jawabannya. betul. Jadi Jangan nggak sampai, cuman pengennya gitu. iya, jangan sampai nanti suami nanya, kenapa? Kamu nggak ngerti. Aduh, baru ditanya kenapa sekali udah baper. Wah, repot ini. Kayak gitu. Terus tadi keren juga nih Mbak Ken ketika ditanya pendapat dijabarkan kalau nggak tahu ngomong ya Mbak. Aduh, kayaknya Iya, aku belum tahu. Kita cari tahu betul betul atau aku betul. cari tahu dulu. Terus tetap Iya. semangat teman-teman mencapai tujuan. Nggak bisa Iya, betul. semudah membalikkan telapak tangan gitu. Oke, ini dari teman-teman ada nggak nih yang mau nanya? Tak kasih kesempatan kalau nggak nanti tak borong dong pertanyaannya. Kalau saya suruh tanya tuh seneng nggak bakal habis sampai subuh juga bisa. Ada nggak nih yang mau nanya? Oh, raise hand ada Mbak Ulfa. Boleh Mbak Ulfa, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan sama Mbak Ken dan Mbak Biba. Tadi kan Mbak Ken bilang ini ya, apa namanya, ibu tuh adalah perpustakaan buat keluarga. Kalau Mbak Biba bilang, gimana caranya kita sudah berkeluarga itu sudah selesai sama diri kita sendiri gitu ya. Kadang itu kan yang sering banget warawiri kalau ngomong perpustakaan itu kan berarti buku ya, ya Mbak ya. Eh, saya pengen tahu buku apa saja ya yang rekomen untuk parenting gitu loh. Jadi yang bisa kita baca di keseharian, terus kita bisa terapkan dalam kehidupan keluarga gitu. Itu sih, Oke. Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Ken dulu. Yuk, nanti aku nambahin. Ya, oke. Kalau tadi yang untuk fitrah bundanya, tadi aku sempat sebutin itu tentang apa ya kembalinya fitrah bunda. Itu salah satu buku yang bikin aku ini banget ya. Terus kalau tentang parenting ya Mbak ya, parenting di rumah itu banyak banget sih Mbak. Balik lagi di keluarga kita mau yang kayak apa dulu nih gitu.
Itu harus kita tentuin dulu. Nanti baru referensinya dapat gitu. Dan eh kalau di tadi aku udah sempet bilang juga kalau kami memang lebih pengen nguatinnya di FBE-nya ya, Fitra Basic Education-nya. Jadi akhirnya banyak referensi-referensi bukunya tuh di situ pakainya tentang FBE. Dan kalau yang lain tadi sih Mbak, karena sekarang pola pendidikan atau pengasuhan itu kan macam-macam ya. Nah, kita tinggal yang sesuai banget nih sama keluarga kita yang mana gitu, yang bikin kita ngerasa, oh ini tuh keluargaku banget, atau aku pengen keluargaku tuh nerapinnya ini. Nah, itu yang harus dikuatin dulu itu, nanti baru cari referensi-referensinya. Insya Allah banyak, Mbak. Masya Allah, keren banget Mbak Ken. Nih, kalau butuh buku berjalan ya bisa nelpon Mbak Ken gitu ya. Mbak Ken ini apa? Tolong dictionary gitu ya. Perpustakaan gitu loh gitu. Kalau dari saya nambahinnya cuma dicek dulu kondisi dirinya seperti apa, ada di fase mana, apakah sudah menikah atau belum, Ya, usia pernikahan berapa, apakah sudah punya anak atau belum, terus belajarnya bertahap, nggak kebelet nanti pengen di masa depan kalau punya anak ya, seperti ya. apa, tapi bertahap. Misal, walaupun misal sekarang ya seperti saya ini udah punya anak dua, anaknya udah kelas 2 SD dan ada yang balita, tapi ternyata pemahaman konsep dirinya masih harus diselesaikan. Maka saya belajar tentang memahami konsep diri terlebih dahulu, self awareness, aku tuh siapa, benar-benar biar nggak gampang tantrum gitu loh. Jadi ketika kita tahu ilmunya, kita nggak akan bingung, kita nggak akan rewel. Jadi langsung sat set switch gitu. Tapi ketika udah punya anak, ya dibagi. Nanti yang penting belajarnya tuh belajar tentang diri, tentang konsep berpasangan. Konsep berpasangan itu salah satunya di Binar Uli ini ya teman-teman. Dan tadi quality couple, kita mempelajari peran kita. Terus nanti kalau udah ada anak-anaknya, baru belajar juga tentang parenting. Jadi nggak cuma belajar satu dua hal, bukunya banyak, tapi yang penting sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing gitu ya Mbak Ken. Oke, Betul, waktu betul, terus betul. berjalan. Kayaknya kita nggak kerasa ya udah sejam. Hampir, belum sejam, Hampir, hampir. hampir. Tapi ini mesti diudahin. Dan ternyata nagih banget. Dan kayaknya tuh saya belum pengen berpisah sama Mbak Ken. Karena pertanyaannya tuh masih panjang sekali. Kapan-kapan lagi ya Mbak Ken, semoga nggak kapok. Siap. Oke, Selamat dari terus. sip. Nanti kita belajarnya lebih banyak lagi teman-teman. Masih tentang peran istri dan keluarga. Terus kita mau apa dulu nih? Foto dulu kah Mbak Tika di Ya, akhir? Bun, jendela tutup. Mbak Tika boleh minta tolong fotoin itu nanti kita closing statement dari Mbak Ken. Wis. Barangkali Mbak Ken mau ngasih tugas atau challenge karena saya Enggak. sudah dikasih kerjaan. Yang happy-happy aja. Teman-teman ada yang mau open cam? Bagi Mbak teman-teman Davina. yang mau open cam, dipersilahkan. Yuk, yuk. Siapa yang keluar? Sambil nunggu teman-teman yang on cam, boleh nggak Mbak Ya, dikasih closing statement untuk menguatkan? siap. Jadi teman-teman selamat berproses untuk mengenali apa namanya fitrah dirinya, juga fitrah sebagai istri, sebagai ibu juga. Dan ternyata eh, baru tadi di sebelum perjalanan gitu ya, saya tuh ganti baju gitu, mulai dari jilbabnya, pinnya, bajunya. Itu saya tuh langsung keingat beberapa teman-teman perempuan gitu. Dan saya, oh ternyata selain peran tadi ya, peran sebagai diri kita sendiri, terus sebagai istri, sebagai ibu, ada satu peran lagi nih yang kita punya untuk bisa saling support perempuan gitu. Peran kita untuk bisa saling menguatkan juga, menguatkan di antara sesama perempuan. Dan ketika kita punya teman-teman yang sama-sama saling mau menguatkan di satu circle, insya Allah banyak tempat pulang kita gitu.
Kalau memang di keluarga belum bisa seutuhnya jadi rumah, insya Allah dengan circle teman-teman yang bisa saling menguatkan, itu bisa jadi rumah kita juga untuk bisa saling menguatkan sebagai seorang individu perempuan, ibu maupun istri. Jadi selamat berproses buat teman-teman semuanya. Insya Allah semuanya kita kerjakan dengan bahagia dan tujuannya adalah pengennya dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Wah, keren banget ya teman-teman. Semangat ya. Menjalankan berbagai macam peran yang muaranya adalah berharap ridho Allah. Yuk teman-teman, kita foto. Makasih banyak ya Mbak Ken. Kita foto dulu yang mau open cam. Atau Mbak Tika bisa nggak ini yang plus nama-namanya ini? Gimana Mbak Bibah? Yang ada plus nama-namanya itu kadang kan bisa ya. Kadang kan nggak muncul kalau yang apa? Oh, caranya tunggu sebentar ya. Nggak bisa ngomongnya tapi Mbak Hmm, Tika langsung paham. wait a minute. Ini kayaknya masih ada yang nagih nggak ini? Kayak misal nanya cara apa kek gitu kan. Komunikasi ke anak kek gitu. Ya, mohon maaf Mbak Bibah, saya belum bisa. Oke. Saya Oke, izin foto baiklah. bareng sama ininya aja ya, partisipannya aja ya. Baik. Baik, teman-teman semuanya, berikan senyuman terbaik. Satu, Mbak Ken belum. Iya. Baik, satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih. Jazakillahu khairan, Mbak Ken. Sampai jumpa di lain kesempatan. Karena masih banyak pertanyaan. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman boleh live ya.